Pemerintah daerah juga telah membuat surat edaran untuk mewajibkan masyarakat Lumajang menggunakan masker. Ayo wis, maskeran rek, kabeh ya. Karena kita tidak tahu di sekitar kita apakah mereka ada yang terjangkit corona atau tidak. Kabupaten Lumajang hari ini sudah ada 17. Karena itu yang terbaik hari ini adalah gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak ke tempat-tempat yang menjadi keramaian orang atau adanya keramaian orang banyak. Bunda ada pertanyaan Bunda di akunnya Bunda? Ini mic-nya Bunda. Ya pakai mic lah. Sudah masuk ya? Terima kasih kepada netizen yang sudah mengikuti jagung bareng Kak Torik dan Bunda. Sebagian besar memberikan semangat untuk pemerintah dan sebagian mendukung semua kebijakan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Tentu harapannya adalah masyarakat semuanya mengikuti anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19. Ada pertanyaan, bagaimana kejelasan dengan kabar bahwa tenaga kesehatan Dr. Haryoto hasil rapid 50 orang yang positif? Tidak benar bahwa ada 50 orang yang positif hasil rapid di tenaga kesehatan rumah sakit Dr. Haryoto, itu tidak benar. Agar warga masyarakat mengikuti perkembangan pemberitaan secara resmi yang disampaikan oleh pemerintah. Soal rapid test tenaga kesehatan di RSU, kemudian sudah dilakukan dan jawabannya adalah yang soal 50 positif itu tidak benar. Itu saja, Cak. Ya, ini ada yang tanya Bunda, lokasi isolasi terpadu. Ya kami sampaikan, lokasi isolasi terpadu saat ini sudah kita persiapkan di Asrama Atlet Stadion Semeru. Jadi ada berapa tempat tidur Pak Sekda? Ada tempat tidurnya berapa? 48 tempat tidur. Jadi ada 48 tempat tidur sudah kita siapkan di asrama atlet yang kita miliki, tempatnya di sebelah Stadion Semeru. Kemudian soal tempat belanja di GM, ini ada yang terus mengkait-kaitkan. Ayo, saya ingin menyampaikan banyaknya pendapat yang hari ini saling silang pemahaman. Yang satu menyatakan pendapat-pendapat tersebut berkenaan dengan masjid yang diminta untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, taraweh. Kemudian di sisi yang lain ada pertanyaan kenapa pasar, kenapa toko-toko masih buka. Oke, saya akan jawab satu-satu supaya sama-sama mendapatkan pemahaman. Sekali lagi supaya tidak berulang-ulang, saya ingin sampaikan jawaban ini supaya diperhatikan semuanya. Pemerintah ini bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakatnya. Jaminan keselamatan masyarakat oleh pemerintah itu melalui apa? Melalui kebijakan. Kebijakan yang kami lakukan sebagai tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya. Ada yang tanya, kenapa sholat Jumat kok ditiadakan? Jadi yang ingin saya sampaikan, pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menutup masjid, tidak.
Tapi kita menyampaikan untuk supaya kegiatan yang secara syar'i dibolehkan dengan segala keadaannya untuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, saya kira hal yang semuanya berkenaan dengan aturan atau syariat atau dalil-dalil sudah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi pemerintah sekali lagi tidak menutup masjid, tidak. Tapi pemerintah memberikan sebuah kebijakan melalui surat edaran untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat duhur. Siapa yang mendasari semuanya ini? Kami pemerintah bukan tiba-tiba membuat kebijakan melalui surat edaran, tidak. Kami mendasari Majelis Ulama Indonesia yang telah melakukan maklumat. Majelis Ulama Indonesia yang telah berfatwa bahwa bila ada daerah yang dikhawatirkan dengan semakin menyebarnya virus corona ini, diperbolehkan untuk berkebijakan mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Prinsip dasarnya bahwa pemerintah ini menjamin keselamatan hidupnya masyarakat. Pemerintah ini memberikan kebijakan yang ujungnya adalah kita melakukan perlindungan terhadap keselamatannya masyarakat. Siapa masyarakat itu? Ya secara umum, bukan orang per orang. Duduk wong siji, wong loro, wong telu, tidak. Nah, karena itu kita berkebijakan untuk kami pemerintah ini memberikan edaran itu supaya tidak semakin melebarnya orang-orang yang terjangkit virus corona. Kita hari ini tidak tahu orang yang nanti misalnya ke masjid, apakah dia... Dulu misalnya ada yang berpendapat kan hanya di desa-desa tertentu, hanya di kecamatan-kecamatan tertentu, mungkin di perkotaan. Ini Kelakah sudah ada. Randuagung wis ono. Coba bayangkan. Kalau daerah-daerah yang dulu mungkin tidak kepikir, orang-orang di antara kita semuanya ini ya sekarang ini kenyataannya. Biar nggak kepikir nang Kelakah akan ada yang terkena virus corona. Sekarang malam ini ada. Kita tidak tahu di daerah yang lain, di tempat yang lain. Kita juga tidak tahu orang ini berpindah dari mana dan seterusnya. Nah, karena itu pemerintah membuat kebijakan itu. Akan ditanya oleh malaikat. Sama dengan kalian juga nanti ditanya pertanggungjawaban pribadi. Kalau saya ditanya malaikat, apa tanggung jawabmu sebagai bupati terhadap keselamatan masyarakatnya atau terhadap perlindungan kepada masyarakat? Ayo. Nah, membuat kebijakan. Kami hari ini kebijakan yang memungkinkan untuk supaya masyarakat betul-betul terjamin keselamatannya dari virus corona. Ayo, sudah. Ikuti anjuran pemerintah. Saya tidak mau berdebat soal dalil, sudah banyak. Majelis Ulama Indonesia berulang kali menyampaikan terkait dengan seluruh pendapatnya. Para ustadz, para kiai, para alim, para ulama juga sudah menjelaskan banyak menjelaskan dengan segala argumentasinya, dengan segala hukumnya, dengan segala dalil hadisnya. Berdebat soal itu sudah ada, tinggal cari mana yang sesuai isi hari ini. Pertanyaan berikutnya, ditutup. Pertokoan kok tidak ditutup? Bapak Ibu semua, ada banyak yang harus kita cermati sebagai pemerintah berkebijakan. Yang utama bagi pemerintah adalah bagaimana masyarakat ini terjamin keselamatan untuk seluruh segi kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Lalu pasar ini ditutup, pertokoan ini ditutup, mari menu perekonomian ini mandek. Apa yang kita lakukan? Apa yang terjadi dengan Kabupaten Lumajang?
Ini tidak bisa diperbandingkan, tidak bisa diperbandingkan. Pasar iya oke, kita terus melakukan sosialisasi bagaimana mereka supaya melakukan pola hidup supaya tidak semakin tersebarnya virus corona. Iya kita lakukan. Tapi lah nutup pasar rek, terus ya perekonomian di Kabupaten Lumajang. Sekali lagi bahwa sholat Jumat ini bisa diganti dengan sholat duhur. Aturannya ada, syariatnya ada, dalilnya ada, kaidah-kaidah fikihnya ada. Lek wong gak dodol, ya gak dodol. Tidak ada orang beli, tidak ada orang jual. Tutup. Tidak bisa diganti. Kemudian bagaimana dengan sholat raweh? Jumat itu standarnya atau dalam syariat itu sama dengan sholat duhur. Sama-sama menjadi hukum fikih yang wajib. Sama-sama menjadi hukum fikih yang wajib. Kalau sudah sholat Jumat maka tidak perlu sholat duhur. Sama-sama wajib. Oke. Jadi mengganti sholat Jumat diganti dengan sholat duhur yang sama-sama wajib. Karena kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat duhur. Maka edaran dari MUI atau maklumat dari MUI bukan tidak Jumatan, tapi Jumatannya diganti sesama kewajiban atau sesama hal yang wajib sholat duhur. Paham ya? Wes. Tarawih ini sholat sunnah. Kalau Jumatan saja bisa diganti dengan sholat duhur, sama-sama wajib, tentu tarawih bagi kami adalah lebih utama mencegah dengan tadi langkah-langkah yang sebagaimana dasarnya adalah Majelis Ulama Indonesia atau maklumat Majelis Ulama Indonesia. Saiki ngene wis. Ada banyak argumen, ada banyak pendapat. Ayo sing berpendapat ini ndak takut dengan corona tapi takut dengan Allah. Yang berpendapat bahwa kenapa tidak boleh tarawih di masjid, di musola, wis ngene. Kalian semua itu loh punya kesempatan hari ini, bapak-bapak ngimami sholat tarawih untuk anak dan istri, untuk keluarganya. Ayo wis, itu terbaik. Lakukan di rumah wis, jamaah sama. Di musola juga jamaah, di masjid juga jamaah. Wis sampean sing berpendapat tadi itu, berbagai macam pendapat tadi itu, ayo lakukan sholat jamaah tarawih di rumah masing-masing. Wis sing lanang-lanang ngimami. Ayo. Lah sing biasa punya pendapat macam-macam iku mau kate ngimami nang masjid mungkin sik anu lah, sik gemeter lah, wis. Saiki ngimami nang omahe dhewe-dhewe, ayo. Imamono anakmu, imamono bojomu. Ayo, sing pendapat-pendapat mau lho sing gak wedi mbek corona mau lho. Itu lakukan. Sudah. Wis, lek perlu saking kepingine traweh wis, perlu traweh sing 23 sing suwe sampai jam 12 enggak apa-apa. Ayo, wis, lakonono. Sudah itu ya. Terus soal Idul Fitri sama. Idul Fitri itu sholat Idul Fitri, sholat Id itu sholat sunnah. Sing wajib sholat subuh loh, sholat subuh sing wajib. Kan akeh wong iku sembayang Idul Fitri, sholat Idul Fitri, wah persiapannya macam-macam. Tapi lali gak sembahyang subuh. Kadang-kadang ono sing ngono iku. Sing wajib ku sembahyang subuh lho, iku wajib. Ya, sembahyang subuh. Nah, sholat Idul Fitri itu sunnah. Wis, iku jawabanku rek ya. Ada lagi Bunda pertanyaan? Ada. Bunda tolong dong sebaran ODP, PDP positif COVID dibuat petanya per desa. Pak Muhammad Nurul Habibi, untuk tingkat kabupaten, info di tingkat kabupaten kita hanya menampilkan sebaran per kecamatan. Kalau Bapak ingin melihat sebaran itu sampai pada tingkat desa, maka Bapak bisa membuka webnya puskesmas masing-masing kecamatan. Di sana akan kelihatan data sebaran per desa. Selanjutnya
pertanyaan, saran Bunda, SKD yang sudah terbentuk di desa digerakkan menjadi Satgas Pencegahan COVID-19 di tingkat desa. Ya, secara otomatis Pak Dedi, secara otomatis Satgas yang ada di desa menjadi SKD yang ada di desa menjadi Satgas Pencegahan COVID-19 di tingkat desa. Ada lagi dari Bu Silvi Asna, apakah COVID-19 berdampak pada kondisi melambatnya perekonomian di Lumajang? Ya, adanya wabah COVID-19 ini pertumbuhan ekonomi secara nasional sampai pada kabupaten kota itu menurun. Sangat berdampak kepada perekonomian di setiap wilayah. Contoh yang ada di Kabupaten Lumajang, usaha-usaha kecil praktis pendapatannya turun sekitar 70-80%. PK5 yang biasanya berjualan di sekolah-sekolah karena sekolah libur, maka tentu ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Warung-warung kecil, warung-warung kopi, tentu dengan adanya social distancing menyebabkan tidak ada lagi orang yang biasanya banyak keluar rumah, sekarang lebih banyak stay at home, diam di rumah. Ini juga mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga berdampak kepada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Adakah jaminan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak COVID-19? Tentu. Hari ini APBD Kabupaten Lumajang sudah melakukan pergeseran anggaran. Hampir pembangunan infrastruktur sangat banyak digeser untuk penanganan COVID-19. Apakah itu untuk penanganan kesehatan maupun penanganan sosial dan ekonomi masyarakat. Ada banyak saudara-saudara kita yang ekonominya terdampak COVID-19. Banyak program yang akan diluncurkan untuk mereka yang terdampak. Ada program dari Kementerian Desa yang itu menginstruksikan setiap desa melalui dana desa mulai dari 25 sampai 35% digeser untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada warga masyarakat di setiap desa yang terdampak secara ekonomi. Begitu juga di tingkat kabupaten. Nanti setelah pasca COVID-19 ada pemulihan, maka pemulihan itu tidak hanya pemulihan soal kesehatan, tetapi juga pemulihan soal ekonomi. Kami, APBD Kabupaten, sudah menyiapkan dana pinjaman tanpa bunga kepada pedagang-pedagang kecil, UKM-UKM kecil, atau usaha-usaha kecil lainnya yang tentu secara ekonomi terdampak sekali dengan adanya COVID-19. Ada pelatihan-pelatihan yang juga dilakukan oleh beberapa dinas, kemudian bantuan-bantuan modal dan peralatan kerja. Semua ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang semata-mata untuk memulihkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Lumajang. Kalau ini segera teratasi dan tertangani, maka sekali lagi
patuhlah kepada anjuran pemerintah. Hal yang paling kecil saja, penggunaan masker. Masyarakat banyak yang tidak patuh. 2 hari yang lalu saya berkeliling ke arah utara, Lumajang wilayah utara. Banyak sekali masyarakat, baik di belanja di toko-toko maupun di pinggir-pinggir jalan dan pengguna lalu lintas tidak menggunakan masker. Boleh nyoon sepora, nyoon tolong, anggui masker. Engki. Iya, saya minta tolong. Diulang. Gimana? Lupa sudah ngulangnya, tidak bisa. Ya. Nyoon sapora sebenyak ki, Pak, Bu, nganggo masker kabeh ki. Anggui masker demi kesehatan Dibi dan orang lain. Ya apa Ibu? Dibi. Iya, wis. Nah, sekarang ini di wilayah Kelakah itu sudah ada yang positif. Maka berhati-hatilah. Panjenengan tidak tahu siapa yang membawa virus. Apakah orang di sebelah panjenengan? Apakah orang itu berada di satu rumah dengan panjenengan? Atau satu lingkungan pekerjaan dengan panjenengan? Panjenengan tidak tahu. Karena pembawa virus COVID itu tidak harus secara fisik lemah. Ada yang daya tahan tubuhnya kuat sehingga seperti bukan orang sakit. Padahal virus itu sudah ada di dalam tubuhnya dan siap menularkan kepada siapa saja. Maka sekali lagi tolong gunakan masker, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dan jagalah diri sendiri dan orang lain. Diam di rumah, hindari kumpulan-kumpulan banyak orang. Ada lagi? Sudah. Ada ini yang tanya ini soal Bu Dewi ada ya Bu Dewi? Ada yang tanya soal bantuan 600.000. Mic-nya mana mic-nya? Bantuan 600.000 yang dari pemerintah pusat. Bu Dewi dijelaskan soal seluruh data berapa yang menerima di Kabupaten Lumajang, alokasinya totalnya berapa. Dari alokasi yang semua telah diputuskan itu tentu masih kurang, iya. Nanti akan ada tambahan dari pemerintah provinsi dengan pola bantuan yang lain. Pemerintah kabupaten juga ada. Bu Dewi, dijelaskan Bu Dewi. Terima kasih Bapak. Bu Dewi sebelum mana Bu Dewi? Oke, ya. Terkait dengan bantuan yang diberikan oleh Kemensos. Berdiri Bu Dewi. Terkait dengan bantuan dari Kemensos yaitu bantuan sosial tunai. Untuk Kabupaten Lumajang kita diberi pagu sebanyak 29.008 warga miskin yang terdampak. Sedangkan data dari DTKS yang kita peroleh dari pusat 22.623. Sedangkan dari non DTKS itu 6.385. Jadi untuk data ini sudah ditentukan oleh pusat. Kami hanya menambahkan yang 6.385 itu data dari non DTKS yang ada di Kabupaten Lumajang. Adapun besarannya sebesar total DTKS berapa? 22.623 Bapak. Iya. Yang non DTKS 6.385. Ini jelas nah iku gak paham gue wong-wong iku. DTKS itu apa? Jadi gini, dijelaskan, ndak usah singkatan, dijelaskan begini. Misalnya saiki sing wis entuk teko pemerintah pusat itu PKH itu untuk opo, BPNT itu untuk opo, macam-macam. Di luar itu ada tambahan ini apa namanya, berapa, mekanismenya bagaimana? Oke. Jadi selama ini untuk penerima bantuan sembako yang di dalam bantuan sembako itu ada juga penerima bantuan berupa santunan untuk orang yang anak usia dini, anak SD, SMP, difabel, itu ada kriterianya masing-masing sebanyak 86.000 sekian. Sedangkan untuk bantuan tunai yang akan diberikan oleh Kemensos itu
bagi warga yang termasuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial di luar penerima sembako. Datanya sudah beda lagi. Untuk pemberian bantuan sembako itu sebesar 32.575. Kalau kita hitung di atas kertas, logika dari penerima bantuan dari pusat untuk dari Kemensos untuk warga miskin di Kabupaten Lumajang insya Allah sudah tercover semua, Bapak. Total berapa yang dapat bantuan itu? Total semuanya berapa ratus ribu orang? 140-an, 148.000. Jadi yang mendapatkan bantuan sembako, bantuan dari semua ya, semua. 138.225. Ya. Sudah tercover. Oke, jadi begini. Total yang mendapatkan alokasi untuk diintervensi bantuan baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten itu totalnya 148.000 tadi. Oke. Nah, wes gini. Masyarakat Lumajang, ayo bersama-sama. Ada yang tanya sasaran, bisa jadi iya. Nanti juga ada bantuan langsung tunai atau bantuan dari pemerintah pusat melalui desa dari alokasi dana desa. Jadi dana yang dari alokasi dana desa ini itu untuk masyarakat yang di luar dapat bantuan dari Kementerian Sosial. Sing liyane sing teko Kementerian Sosial iki itu nanti ada anggaran dari dana desa melengkapi itu. Nah, untuk yang tadi menyampaikan tidak tepat sasaran, mungkin menyampaikan iki kok sing didata mek dulur-dulure tok. Oke, nanti akan kami evaluasi. Tapi sampaikan. Ojo mek ngomong mari ngono, "Ndi iku apa kok tidak merata?" Iya, ayo bantu kami. Ya apa caranya merata? Kalau ada kondisi di mana kejadiannya tidak tepat sasaran atau ada orang yang betul-betul berhak menerima bantuan, miskin, terdampak secara ekonomi, tapi tidak mendapatkan bantuan, sampaikan kepada kami pemerintah. Boleh melalui mekanisme apa saja, boleh, sudah ada lapor Lumajang, boleh. Tapi sopo, wongi sopo ya. Di desa misalnya tetangga kalian menemukan orang yang tidak mendapatkan akses bantuan dari pemerintah, termasuk soal corona ini, sampaikan, laporkan. Sekarang sudah zaman yang semua terbuka. Saya juga terima kasih kalau ada masyarakat yang menyampaikan iki durung dikei, padahal dia terdampak, padahal dia seharusnya dapat. Sampaikan di mana orangnya, desanya mana, nanti akan kita lakukan evaluasi termasuk perubahan-perubahan nama. Wis ngono ya. Jadi ngeresulone oke, saya terima ngeresulone. Protesnya saya terima, iya. Tapi ayo ditindaklanjuti, tidak sekedar protes. Sampaikan kepada kami, kepada saya, iki loh datanya Pak Bupati, di lapor Facebook bisa. Nanti saya minta Kominfo yang berkaitan dengan lapor-lapor ini untuk juga di-save siapa namanya, desanya mana, untuk kami lakukan perubahan-perubahan data. Wes, itu soal bantuan yang semuanya baik dari pemerintah pusat maupun nanti pemerintah daerah. Prinsip dasarnya begini, yang pemerintah kabupaten kami akan fokus untuk bantuan beras. Jadi iki rungono rek, rungono, sing temen rungono ya, ojo apa putus-putus. Rungono temenan iki ya. Sing paketane katentek nang tuku. Sing sinyal-sinyale wis terus golek sinyal sik, rungono kabeh wis ya. Pemerintah kabupaten akan melakukan fokus bantuannya dalam bentuk penanganan ketahanan permakanan, terutama bahan baku, terutama beras. Jadi kami akan fokus untuk penyediaan beras. Pertama, melalui gerakan Ngeramut Tonggo. Dari mana gerakan Ngeramut Tonggo ini? Berasnya dari masyarakat, komunitas, teman-teman pengusaha. Ada banyak orang-orang yang hari ini membantu melalui gerakan Ngeramut Tonggo ini, yang kemudian diberikan kepada
tetangganya diberikan kepada orang lain yang berkebutuhan dengan beras karena terdampak ekonomi. Banyak misalnya PKL, tukang beca, angkutan, macam-macam semuanya ya. Oke, itu yang dari gerakan Ngeramut Tonggo. Apakah ada dari pemerintah? Ada. Nanti ada alokasi dari pemerintah melalui bantuan di kementerian, di dinas sosial yang juga fokusnya adalah beras. Dinas sosial juga sudah mengalokasikan anggaran untuk juga beli beras. Semua dinas yang sekian waktu programnya adalah membantu yatim, membantu duafa melalui Kesra, juga sekarang fokusnya beras. Jadi bantu beras, anggarannya ada, dari pemerintah juga ada, dari masyarakat juga ada. Jadi ojo mikir iki duwe masyarakat, ini duwe pemerintah. Enggak, sama. Kita juga sama. Bahkan PNS, iki rungokno rek, PNS ini dipotong saiki. Bupati 100% rek. Gajiku iki 100%, gajinya Bunda Indah ya 100% sudah. Gaji 100% ini sudah diberikan untuk penanganan Covid, penanganan corona, wis. Wis ya aku wis ngomong ini iki kok di pemerintah saya dorong wis yang begitu-begitu sudah. Kita juga berikhtiar sekuat tenaga, seluruh sektor kita tuntaskan untuk menangani persoalan corona ini. Yang dari PNS tadi saya lanjutkan, itu 1,1 setiap bulan, 1M 100 juta. Dan bulan ini sudah ya Pak Sekda ya. Ya bulan ini sudah, bulan depan juga dilanjutkan. Uangnya untuk apa? Beli beras. Kita ini butuh berasnya itu sebulan, berapa Pak Nuk? Berapa ton? 56 per bulan. 46.000. Nah, yang perlu di cover itu 46.000 keluarga beras. Dari laporan kepala desa. Ini saja nanti pasti masih ada data yang nyusul. Saya yakin itu. Dan ingat, biasanya orang yang juga sudah dapat bantuan, ya tetap menuntut bantuan dari pemerintah. Padahal sudah dapat bantuan BKH, padahal sudah dapat bantuan BBNT. Nah, saya minta mereka-mereka yang sudah dapat bantuan, ayo saling berbagi. Sehingga itu bantuan ke pemerintah pusat, kami tidak akan fokuskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, tidak mendapatkan beras dari pemerintah daerah. Tapi yang tidak tercover oleh pemerintah pusat, kami akan cover. Makanya, lek ono informasi yang tidak merata, wis, baik, terima kasih saran kepada kami. Tapi ayo lanjutkan langkah itu dengan menyampaikan kepada kami, endi sing durung entuk, sampaikan kepada kami, akan kami alokasikan beras, baik melalui gerakan Ngeramut Tonggo maupun melalui anggaran yang ada di pemerintah daerah. Ngono ya, wis. Soal masalah ekonomi, ono mau saya ngomong, kok iki Lumajang lek ngene carane diblokir investasi, rek. Kondisi ngene iki ndak mek nang Lumajang tok, rek. Kondisi masalah ekonomi ngene iki saiki iki semua sekarang ini terdampak ini. Ya, semua nang Indonesia ya kabeh ngene iki saiki. Surabaya iku sing jenenge ekonomi ya mandek, stagnan. Tidak berkembang semuanya. Bahkan di luar negeri, di banyak negara ya sama. Ya sepancene corona iki gak mek nang Lumajang tok. Jadi ojo mikir lek corona iki nang Lumajang tok. Semua hari ini terdampak. Masalah ekonomi semuanya terdampak. Nah, karena itu kita kebijakannya bagaimana ekonomi ini tetap jalan walaupun tidak berkembang. Tapi orang bisa tetap berputar ekonominya, petani juga bisa tetap bagaimana sawahnya bisa tumbuh, bisa panen, bisa nanem. Ya dipikir oleh pemerintah ngene-ngene. Diblokir investasi. Saiki ya pancene ndak ana investasi di semua daerah. Jangankan investasi, industri saja, pabrik saiki rek, gak iso nyetorno hasil. Hasil yang diproduksi, wis pabrik kayu nang Lumajang iki, hasil yang diproduksi plywoodnya iki gak iso disetorno nang banyak daerah, banyak negara, ndak iso. Ya, ndak iso. Ya karena itu produksinya ya stagnan saiki. Karena itu saya minta, oke, hari ini ada banyak sip-sipan. Mungkin tetap bekerja ya dengan jarak, dengan masker, tetap menggunakan masker. Supaya apa? Supaya tetap mendapatkan hasil ekonominya, supaya tetap jalan, supaya bisa menghidupi keluarganya.
Sementara banyak yang lainnya tidak bisa menghidupi keluarganya. Padahal pabriknya wis gak iso produksi, gak iso nyeterno hasil produksi kepada orang yang butuh. Gak iso nyeterno hasil produksinya kepada yang ke Jepang ndak bisa, yang ke Korea ndak bisa, yang ke Cina juga ndak bisa. Ya karena saiki kondisinya kabeh koyo ngene. Apa pikiranmu Korea gak ono Covid, gak ono corona ya ono ngawur iki. Jepang ya ono corona, Amerika ya ono, presiden Amerika ya ngeluh padha ae. Terus apa mana iki mau? Pakai masker, ono sing takok iki mau. Pak Bupati ojo ngongkon nggih masker tok, ndi maskere? Wis rek. Ini proses yang sekarang orang yang bagi masker banyak sudah. Ada banyak orang yang bagi masker. Wis lek dikei masker digawe. Ada banyak yang bagi masker dari kain bisa dicuci, ya oke bagus sudah. Yang penting digawe, sing penting digawe iku. Lek iso nggih sing standar lek ndak ono wis sing saonoke, utawa sekarang sudah banyak produksi masker yang double kainnya yang bagus, sudah bagus bisa dipakai. Sing penting digawe. Ya apa sing kade masker iso banyak cara yang bisa dilakukan oleh orang-orang masyarakat yang tidak memiliki masker. Bisa pakai kain yang tidak digunakan tapi bersih. Bekasnya kaos yang wis bolong-bolong lho rek. Iku iso digawe masker. Sing utama apa gawe masker iki lho. Ojo ngenteni dikei. Wis, sing pas kebetulan ada kegiatan program memberi masker ya. Ada banyak komunitas yang terus memberi masker. Ya ini jalan. Memberi masker jalan. Tapi ojo ngenteni dikei masker. Wong saiki ku sak Lumajang iki ya akeh sing kudu dikei masker. Ya. Pokok saiki wis iku gawe masker. Dengan apa? Dengan apa yang bisa digunakan sebagai masker? Ono lho, ono wong Lumajang iki wis dikei masker. Maskernya disak, gak digawe. Wis yo, ayo jaga semuanya. Iki wis pitulas yang positif rek. Ya. Ada pertanyaan Bunda? Pak Cipto Adi, gugus tugas yang dibentuk di kecamatan itu sudah aktif. Semua kecamatan, gugus tugas kecamatan aktif, bahkan sampai tingkat desa. Kemudian Ibu Nurul, soal tetangganya yang baru tadi saat tarawih meninggal dunia, dan itu dari luar kota, bahkan sudah dilaporkan kepada RT, RW, desa dan kecamatan. Nanti sekarang tetangganya pada takut, Cak. Jadi mohon nanti japri saja Bu, namanya dan RT, RW serta kelurahan mana. Di mana itu? Barusan laporan? Ya, barusan meninggal. Di kota. Di kota? Ya. Meninggal waktu tarawih atau di rumah? Di rumah meninggal. Jadi sudah lama datang dari luar kota, kemudian sudah lapor RT RW. Dan tadi baru saja meninggal dunia. Semua tetangganya pada takut. Jadi nanti Bu Nurul bisa japri saya untuk kode etik ini data-data almarhum, sehingga nanti Dinas Kesehatan akan menangani dampak lingkungannya. Sudah saatnya mengeluarkan sanksi kepada provokator yang mengajak warga melanggar aturan physical distancing. Ya, saya sekali lagi, Pak Bupati sudah menghimbau, kita semua sudah menghimbau agar warga masyarakat mematuhi apakah itu social distancing maupun physical distancing. Nanti pada saatnya akan ada sanksi ketika masyarakat sudah tidak patuh lagi kepada anjuran pemerintah. Kita lebih mengutamakan keselamatan umum. Semoga disegerakan proses distribusi berasnya dan data penerima yang di lapangan tetap tepat sasaran. Distribusi beras sudah hampir semua kecamatan
Bu Dewi, yang sudah berasnya berapa? Yang sudah itu ya berapa kecamatan? Yang sudah didistribusikan itu 6 kecamatan. Kecamatan mana? 6 ini kecamatan mana saja? Sukodono, Pasirian, Tempe, Sumber Suko, Gedung Jajang, Randu Agung, oke ya. Nah sisanya itu mulai Senin dan Rabu nanti akan ada pendistribusian kedua kepada kecamatan yang lain selain yang 6 ini ya. Oke, wes. Menurut ya. Jadi ada yang belum ya. Ini terus kita kumpulkan. Berikutnya yang di luar 6 kecamatan yang sudah kita bagi sebelumnya nanti akan kita bagi ya. Sekali lagi, bila ada data atau yang informasinya belum tepat sasaran, iya, wis, gak apa-apa, sampaikan kepada kami. Tapi ayo, wis, endi sing durung, mana yang perlu dikasih, mana yang tidak, ya. Disampaikan. Nanti ada grup Facebook Lapor Lumajang juga bisa menyampaikan, ya. Dan kepala desa harus adil. Saya wanti-wanti betul, Pak Inggi, Pak Kades, ya. Yang adil mendata, wis. Soal pilkades, wis mari, wis, sampean dadi kades saiki wisan, wis dilantik, ya. Ndak usah membeda-bedakan masyarakatnya, ndak usah membeda-bedakan rakyatnya. Biyen sing milih, biyen sing ndak milih, ndak wis. Sampai wis dadi kepala desa, sekarang sudah jadi petinggi, wis dilantik, wis tak lantik, tak sumpah. Karena itu ayo berbuat yang adil, data yang benar dari masyarakat, bantuan yang dari pemerintah sampaikan dengan benar di bawah. Wis ya, itu harapan kita semuanya. Ada lagi yang dari grup Facebook yang tanya di grup admin grup Facebook yang lain ada yang tanya? Oh, Bang Detail benar. Bang Detail, Mendreng, Rentenir. Beberapa waktu yang lalu Pak Bupati dan saya sudah menutup koperasi yang tidak berizin. Itu yang tidak berizin. Ada banyak koperasi yang beralibi koperasi tetapi dijalankan dengan rentenir. Jadi tidak menggunakan azas koperasi. Ini juga akan segera ditertibkan oleh Pemkab. Kalau bisa dicabut izinnya. Saya minta sekali lagi di dalam masa pandemi COVID-19 ini kita semua mematuhi kebijakan Presiden Republik Indonesia. Bank-bank umum juga melakukan apa yang sudah dikeluarkan menindaklanjuti kebijakan Presiden oleh OJK. Koperasi-koperasi juga begitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana koperasi-koperasi liar, bank detail, dan lain-lain. Saya minta untuk tidak beroperasi, tidak menagih. Sekarang modusnya adalah kantornya ditutup, yang nagih berangkat dari rumah masing-masing dan tidak menggunakan seragam. Awas, ketemu Pak Bupati, ketemu Cak Torik sama Bunda ya, tak kejar-kejar. Ya, ayo, wis. Liar. Rungokno iku, ayo. Masyarakat Lumajang jangan lagi pinjam kepada rentenir. Ini tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi panjenengan, tapi justru membuat susah dan sengsara. Gini ya, wis bener mau yang disampaikan Bunda. Bener yang disampaikan Bunda tadi soal Bank Detail ya. Sekarang ini Dinas Koperasi terus menginventarisir koperasi-koperasi sing modusnya iku wis dadi rentenir ngene lho. Dadi Bank Cegup, Bank Detail, wis. Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap koperasi-koperasi, wis. Lek sampai ono pelanggaran-pelanggaran berat tak tutup, teman-teman. Kemarin sudah ada yang ditangguhkan, beberapa koperasi sing wis ono sing wis ditutup. Tapi saya tetap aja ini nangis-nangis saya melaku terus. Wis yo. Saya minta kepala desa, instruksi kepala desa. Boleh mengusir, boleh. Kepala desa, ayo sing tegas, Pak Inggi. Rakyatmu ini loh butuh ketegasanmu, kepala desa yang langsung ada di bawah, yang langsung ada di desa.
diusir Bang Dede mendreng-mendreng ini bagian nage-nage ini, tidak apa-apa. Siapa yang merintah? Bilang bupati yang merintah. Siapa yang merintah? Lek kurang keren wakil bupati. Wes, ayo. Ya. Ayo wes. Iki pada kerenge iki. Wes, gregetan nih, pada gregetan nih. Ya. Ayo. Kepala desa juga sama, harus tegas ya. Sama, ayo bersama-sama dengan pemerintah. Kami nutup dan kami nanti akan buat satgas untuk membersihkan Bang Titil yang ada di bawah. Hati-hati ya Bang Titil ya. Kemudian yang di perbankan, Pak, Bu, yang punya pinjaman di perbankan, sekarang ada program restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit ya. Jadi perbankan sekarang punya program itu. Tapi restrukturisasi kredit ini sampean ya kudu nang bank. Minta pengajuan restrukturisasi kredit bisa. Misalnya sing biasane atau yang punya kredit bayarnya selama 2 tahun, ini bisa diperpanjang menjadi 2,5 tahun. Nah, yang setengah tahun ini akibat dari perpanjangan yang sekarang terkena dampak corona. Tapi lek sampe nang omah tok, gak nang bank, gak njaluk perpanjangan, ya tetep aja ditagih. Nang bank minta ke petugasnya, saya minta mengajukan restrukturisasi kredit. Ngomong sing tegas ya. Lek sampe nang omah tok, mari ngomong lho kok ditagih. Ya gak iso sampe nulis tanda tangan biyen kredit nang bank. Untuk bukan ya, yang bukan koperasi, yang bukan Bang Titil ya. Sing tas gabung iki ya rungokno iki. Untuk bank umum, BRI, BNI, Bank Jatim, BTN ya, sampaikan kepada petugasnya, saya mohon untuk restrukturisasi kredit. Datang minta formnya, tanda tangan. Lek sampean nang omah tok ya tetep ditagih. Wong sampean biyen wis tanda tangan kredit. Gitu ya. Wes. Ada lagi, Bunda? Ada lagi yang bertanya? Ini ada. Ini masih muter ono sing takok soal nang mall nang. Wes rek, soal mall, soal masjid sudah saya jawab tadi, soal Jumatan, soal tarawih sudah saya jawab. Ikuti dari awal lagi ya. Ikuti dari awal, nanti bisa diulang di informasi atau di penjelasan yang awal. Pak, kenapa non-NIP di bawah naungan Kemenak tidak cair? Bulan Januari 2020, saya guru honorer, libur sekolah lama, tidak ada pendapatan. Siapa yang bisa jawab ini? Pak Sekda. Kasih mic. Non-NIP yang Kemenak, Pak. Atau Pak Agus dikonfirmasi nggak? Non-NIP ini di Kemenak, ini memang setiap tahun selalu kendala, tidak bisa cair setiap awal tahun, Pak. Ini akibat karena data setiap tahun teman-teman di lingkungan Kemenak itu selalu berubah-ubah. Beda dengan yang di lingkungan Dinas Pendidikan. Selalu terjadi Januari, Februari, Maret, ini selalu terlambat data kepastiannya. Setiap tahun berubah dari lingkungan Kemenak ini, Pak. Insya Allah mulai April ini sudah cair yang dari lingkungan Kemenak untuk data yang sudah fix. Sebagaimana arahan Pak Bupati dan Wakil Bupati, tidak usah menunggu yang tidak fix, yang fix sudah kita cairkan. Demikian Pak Bupati. Ya, Pak Sekda, ini berarti yang kita tunggu dari Kemenak? Ya. Pendataan dari Kemenaknya atau gimana? Ya, dari data non-NIP yang dari Kemenak ini yang selalu setiap tahun mesti berubah. Jadi prinsipnya begini, bila data dari Kemenak tuntas, selesai, tidak double-double, segera Pemda akan mencairkan. Nang Pemda gak ruwet. Begitu sudah selesai pendataannya, saya pastikan kepada Kepala Dinas Keuangan untuk segera mencairkan. Nah, tapi lek datanya double-double, bulat-bulat rek, ya ndak iso. Pasti nanti akan ada pemeriksaan BPK. Masa ono wong siji entuk loro dari non-NIP. Nah, ndak boleh begitu. Nah, kita minta
teman-teman di Kemenak untuk segera memastikan menuntaskan double data itu. Bila sudah selesai tuntas, segera secepatnya akan kami cairkan. Ada lagi Bunda? Ada. Bunda mohon dijelaskan juga yang tadi positif COVID-19 dari Kecamatan Klakah tertular dari siapa? Jadi ini sedang dipelajari tertular dari siapa ini. Makanya seringkali COVID-19 ini sulit ditebak. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Orang yang sehat bukan tidak mungkin dia juga membawa virus corona. Oleh karena itu tertular dari siapa ini juga ada yang jelas, ada yang tidak bisa diidentifikasi. Dia dari mana? Kadang pasien itu tidak mengaku dari mana. Oleh karena itu kita harus menjaga diri sendiri. Kemudian minta tolong tarikan karcis retribusi warung tukang cukur Dek Plaza Senggol mbok ditiadakan selama pandemi. Akan dipertimbangkan. Retribusi. Oh iya, retribusi ya. Oke, retribusi oke ya. Ya, ini ya yang begini-begini monggo disampaikan. Kami prinsipnya yang itu penting untuk kebijakan yang sekiranya menjadi kebutuhan masyarakat dalam kondisi saat ini, karena kondisi ekonomi saat ini, oke, akan kami pertimbangkan. Terima kasih sarannya. Bantuan tempur sari belum nyampe, Bu Dewi. Oh iya ya, karena gini yang bantuan tempur sari memang belum masuk di 6 ini ya. Belum, oke. Dalam waktu dekat, ya dalam minggu depan ini akan kami distribusikan ke Tempur Sari. Ya, terima kasih dari Tempur Sari. Akses masuk Lumajang masih bebas. Akses masuk Lumajang masih bebas, Pak Sekda. Kan kita baru 2 perbatasan. Oke, okay. Jadi untuk tempat-tempat checkpoint yang sudah dilakukan teman-teman Lantas, Disub, kemudian Pol PP, PMI, Dinkes, itu baru di 2 tempat, Pak, yaitu di perbatasan Jatiroto, Jember, kemudian di arah utara, karena tempat yang paling memungkinkan tempatnya di Kelakah, jadi di X Jembatan Timbang Kelakah. Baru 2 tempat itu yang kita operasikan selama 24 jam, itu butuh tenaga, satu shiftnya butuh 30 orang. Ya. Ya, demikian, Pak. Sekarang jalan ya, Jalan, Pak. Jadi sekarang yang ada screening di perbatasan itu di Kelakah dan Jatiroto. Oke ya. Ini bagaimana dengan pelayanan poli di rumah sakit yang ditutup? Apakah ada solusi bagi pasien yang mau berobat, Dr. Halimi? Dokter. Ya, terima kasih. Insya Allah mulai besok hari Senin sampai 2 minggu ke depan, Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Dr. Haryoto kami tutup sementara. Untuk pasien-pasien kronis dan pasien emergensi tetap kami layani di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Kita siapkan tenaga khusus dan yang emergensi akan dilayani di IGD, Pak. Mohon maaf atas ketidaknyamanan karena ini langkah-langkah yang harus kami ambil untuk sterilisasi rawat jalan. Kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya nambahi dari apa yang disampaikan Dr. Halimi. Jadi poli rawat jalan akan kita sterilkan, disemprot disinfektan ya. Ya, kita sterilkan dan sekaligus penataan kursinya akan kita lakukan evaluasi untuk supaya pencegahan coronanya lebih terjamin di rumah sakit, karena ini rumah sakit. Itu ya saya kira ya jawabannya ya. Tetap bisa dilayani di IGD ya. Yang kondisi darurat bisa langsung ke IGD dan bisa ke rumah sakit terdekat yang lain yang berkebutuhan dengan rawat jalan ya. Saya kira itu ada lagi? Udah? Ada lagi. Apakah kredit bank melalui rekening koran juga bisa direstrukturisasi? Yang diprioritaskan adalah kredit melalui fasilitas KUR
di bank-bank. Ini yang diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas relaksasi. Kemudian ada lagi BPJS ya. BPJS kenapa iurannya kok masih membayar selama pandemi? Ya itu kan asuransi Bapak Ibu. Kalau tidak membayar nanti Bapak Ibu BPJS-nya terhenti. Sehingga kalau ada apa-apa nanti tidak aktif. Maka kalau sudah menjadi anggota BPJS tetap membayar, tidak ada penundaan kalau soal asuransi. Okay? Ya, yang asuransi tapi prinsipnya begini. Ini betul saran. Saya coba nanti komunikasi dengan BPJS terkait dengan langkah-langkah BPJS untuk mengantisipasi program terkait dengan iuran BPJS yang terdampak atau karena kondisi ekonomi saat ini karena virus corona ini. Nanti akan saya koordinasikan dengan BPS. Terima kasih sarannya, nanti saya sampaikan ke teman-teman di BPJS. Iki sing takok wae kerek. Semua, tapi saya jawab coba satu persatu ya, nanti bertahap semuanya akan kami jawab satu-satu. Bapak tolong bantuannya atas sembako Pak di Desa Gesang. Gesang tempe? Ya. Oke, nanti saya coba cek ke Bu Ingginya ya. Lapor kepala desa ya. Memang masih kurang, iya masih kurang, iya. Tapi gini aja, mana yang belum gitu aja disampaikan. Sekiranya yang pantas belum tapi belum dapat, sampaikan. Langsung ke Bu Kades, untuk nanti Bu Kadesnya akan koordinasi dengan kami di pemerintah. Kemudian SPP sekolah. Bunda, SPP sekolah Bunda? SPP sekolah untuk sekolah apa? Kan sudah tidak ada SPP. SPP iya, SPP kan sudah dibantu oleh pemerintah. SPP apa ini ya? SD, SMP. Oh, swasta. Kalau gini, kalau SPP yang swasta sama. Prinsipnya begini. Kita ini sudah memberi bosda kepada sekolah. Baik SD, MI, SMP, MTS maupun madrasah aliyah. Yang SMA, SMK sudah dari pemerintah provinsi. Oke ya. Nah, tentu tidak ada alasan operasional. Tidak ada sekarang sekolah libur. Mau tidak beli kapur, tidak beli kertas, kan enggak tuku kertas, enggak tuku apa. Mungkin biasanya yang di sekolahnya ada makan, ada yang sekolah sampai sore, ada makan siangnya. Kan saya kan gak mangan, kalau sekolah. Berkurang ya. Nah ini Pak Agus Salim. Dijelaskan Pak Agus Salim. Ini Kepala Dinas Pendidikan akan menjelaskan. Ini live dia. Terima kasih. Untuk SPP, SD, SMP, SD swasta sudah tidak ada. Jadi gratis. Dan untuk yang operasional selama ini sudah hampir ada di semua sekolah. Yaitu maupun nanti yang barangkali ada kebutuhan silakan langsung ke bimbing. Ada kebutuhan bimbing. Terima kasih, jadi gratis ya semuanya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak. Bagus, kalau itu yang masih bayar di luar SPP itu ada kelas swasta itu apa itu? Swasta memang ada namanya bantuan partisipasi ke sekolah. Itu selesai dari yayasan. Kebijakan internal masing-masing ya? Iya, itu bukan dari dinas, tapi itu dari kebijakan internal masing-masing, termasuk semua yayasan. Jadi, Oke, wes, terima kasih penjelasannya Pak Agus. Ini Kepala Dinas Pendidikan. Tentunya ya tidak ada iuran. Iya, kan sakjane sing kepala apa ya? Pengurus yayasan sekolah-sekolah swasta. Sakjane wis ndak ono iuran maneh rek, wong iki wis gak sekolah. Ya. Saya kira itu yang harus diberi pemahaman kepada sekolah-sekolah swasta juga
untuk juga sama-sama memahami sekarang kondisinya semua prihatin. Ada lagi benar pertanyaan? Ini mungkin Pak Agus lagi nih, bagaimana dari keluarga yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan online? Jadi yang mungkin terbatas, dia tidak punya laptop atau mungkin tidak punya Android. Nah ini tolong dijelaskan supaya jangan sampai ini menyusahkan siswa. Ya, terima kasih untuk masyarakat, khususnya para orang tua yang merasa bahwa kegiatan daring atau kegiatan dalam jaringan itu yang menggunakan alat teknologi, HP dan seterusnya. Bagi orang tua, bagi siswa yang tidak memiliki HP atau mungkin di daerah itu tidak ada jaringan, sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap nilai. Pesan guru sudah kami perintahkan untuk bijaksana terhadap tidak pada siswa, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memiliki nilai bagi anak, temannya anak yang tidak memiliki HP. Jadi HP tidak pengaruh sama sekali. Ada pola dan cara yang lain bagi guru untuk memberikan materi pelajaran dengan tidak harus menggunakan. Dan siswa bisa menyampaikan kepada gurunya ya kalau dia tidak punya HP. Saya sudah anjurkan pada semua sekolah, orang tua punya hak untuk bisa menanyakan pada gurunya tentang persoalan masalah daring. Jadi tidak ada alasan untuk bisa komunikasi. Tugas guru yang diberikan kepada siswa tidak sekedar tugas, tapi yang penting adalah ada komunikasi antara guru dengan siswa dari sini. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gadis. Ada lagi Bunda? Sudah. Retribusi pasar di Candipuro, walaupun warung tutup tidak jualan selama bulan puasa ini, tapi masih tetap ada tarikan harian dari Dinas Pasar. Terima kasih, nanti akan kami sampaikan ke Dinas Perdagangan ya. Mulai bulan Mei, insya Allah. Ya oke, nanti akan kita buat kebijakan. Terima kasih. Ada lagi yang mau ada dari grup lain? Ini Cak. Kalau satu rumah ada 2 kakak PKH, apakah yang satunya lagi masih berhak dapat bansos? Bu Gadis. Pakai mic. Bu Kadis. Pak Seda. Kalau dalam satu rumah ada 2 kakak, selama yang satunya memenuhi syarat-syarat penerimaan PKH bisa menerima. Oke, baik Pak Bupati, Bu Wabub, memang ketika sekarang ini terkait dengan bantuan, rame-rame warga mengenalkan diri kalau dalam satu rumahnya itu ada beberapa kakak. Karena kakak ini kan berkaitan dengan iuran BPJS, Pak. Nah, kalau dia masih tergabung dalam kakak mertuanya atau orang tuanya, ketentuan BPJS kan harus seluruh anggota keluarga itu yang diikutkan BPJS. Maka tempo hari terkait dengan ketentuan BPJS ini, banyak warga masyarakat yang memisahkan kakaknya. Tetapi ketika sekarang musim bantuan, musim COVID, meskipun satu rumah, banyak yang usul sekarang kan ada 2 kartu keluarga ini yang diusulkan, Pak. Jadi sepanjang yang bersangkutan memenuhi kriteria penerima bantuan, tentu akan masuk daftar dari Dinas Sosial. Jadi intinya harus memenuhi data yang ada di Kemensos. Demikian Pak Bupati. Ya, saya kira itu jawabannya ya, yang terkait dengan yang sudah dapat PKH. Yang penting ini loh, Rek, saiki ku prihatin kabeh iyo. Yang sudah dapat bantuan banyak, yang lain yang masih belum dapat bantuan banyak. Saran saya, ayo wes rela berbagi dengan yang lain. Karena bantuan dari pemerintah ini alokasinya juga tentu tidak bisa menyelesaikan semua
yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi kita coba melakukan pemetaan langkah-langkah yang lebih prioritas. Nah, karena itu harapan kami ada kerelaan kebersamaan dari masyarakat. Sing problem itu ya saiki iku ya wis betul-betul mampu untuk PKH, wis ditulisi omahe iku warga miskin, ya gak mundur sih ya. Ya sik ono ngono iku wong Lumajang ngene lho sik ono. Ya apa ya wong Lumajang koyo ngono? Coba ayo. Ayo. Wis ya, sadar rek, sadar bersama-sama. Ayo. Ono sing iki mau lho, Bunda. Endi mau? Pak Bupati diomongi supaya Konpres mbok ditugaskan gugus tugas COVID saja yang jelaskan, biar tidak menjadi panik. Nah, gini, soal mengumumkan ya kewajiban pemerintah. Ya senyampang saya ada waktu saya akan mengumumkan. Ya ke depan ya mungkin nanti akan Bunda yang akan mengumumkan. Ya lihat kondisi masing-masing. Masyarakat tambah panik. Sire, aku ki gak yakin masyarakat panik ya. Masyarakat itu saiki ku malah ndak wedi blas nang corona iki. Ada yang panik iya, tapi sing gak wedi iku akeh. Ya buktine ya sik cangkrukan iki. Dikai masker ya maskernya gak digawe disak. Ini tidak boleh panik iya, tapi kita waspada iya. Nah, langkah yang kami lakukan pemerintah ini untuk memberikan kepastian tadi itu supaya tidak ada kepanikan, tetap waspada. Tapi sing nantang-nantang corona itu yo kudu sadar, awakmu iki kudu sadar bahwa kondisi kita sekarang ini bersama untuk menyelesaikan menangani corona. Sing wis dirawat lho wis wakeh rek. Yang sakit di rumah sakit ini sudah banyak. Mosok kate tak dudu siji-siji awakmu tak nang lek gak percaya nang rumah sakit ambek aku rek sing gak wedi mbek corona iki ya, kapan-kapan tak jak nang rumah sakit. Apa koyo nang film India dilebokno ambulan. Sing ana wong positif corona yo. Apa kudu ngono? Apa koyo nang India barang disamboki ayo. Mosok ngenteni ngono rek kene iki. Apa? Pertanyaan apa? Warga Lumajang yang ada di perantauan, di Bali, di Malaysia, ya. yang berKTP Lumajang, ya. Dan sekarang terlockdown ya, apakah ada bantuan juga dari pemerintah Lumajang? Ini ada pertanyaan, mestinya di kemik tadi itu. Ini ada pertanyaan untuk perantauan yang di luar Lumajang, apakah ada program untuk mereka yang KTP-nya Lumajang. Jadi begini, kita saat ini fokus menyelesaikan prioritas yang ada di Lumajang iki sik. Wakeh sing harus diselesaikan di Lumajang ini banyak. Nah, di Malaysia ada ya. Saya minta kemarin beberapa teman yang sesama Lumajang untuk saling bantu. Saling membantu antar teman yang dari Lumajang yang ada di Malaysia, ayo wis padha bantu. Kan ada yang dari Lumajang yang hari ini sukses di Malaysia, punya banyak pekerja, punya kontrak banyak, punya pekerjaan banyak, yang sebelum-sebelumnya bersama dengan masyarakat Lumajang yang lain, ayo saling bantu. Saya minta yang teman-teman di Malaysia, yang dari Lumajang untuk saling bantu sekali lagi. Di tempat yang lain juga sama, saya kira kebijakan pemerintah yang ada di masing-masing daerah, yang ada di kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, kebijakannya juga sama. Yang ada di Lumajang juga ini, kemarin saja misalnya yang dari Bangladesh misalnya, ya tetap kita berikan bahan baku makanan untuk supaya mereka tetap bertahan hidup. Padahal tutup KTP Lumajang, padahal tutup orang Indonesia, ya kita selesaikan, kita tuntaskan, yang di sini kita tuntaskan. Saya kira itu ya. Ada juga sebentar lagi panen raya. Mohon Pemda lewat Bulog membeli gabah sesuai dengan harga dasar gabah. Oke, ya terima kasih, benar. Setelah ini akan ada panen raya, bahkan sekarang sudah ada yang panen. Nanti akan kami minta Dinas Pertanian. Ini sambung dengan Pak Paiman enggak? Oke, Pak Paiman yang kontrol di Ketahanan pangan ya. Oke, Pak ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan ada? Oh, sudah nyambung terus keluar lagi. Oke, nanti sambil komunikasi dengan Anda. Jadi listrik itu PLN itu BUMN. Tidak di bawah kewenangannya kabupaten,
itu murni pengelolaan badan usaha milik negara. Tentu mekanismenya melalui badan usaha milik negara. Sama semuanya juga membayar dan sekarang memang sedang prihatin. Cak, Kiai Sepuh gak iso nerawang ta? Sampai kapan pandemi iki berakhir? Ya apa carane nerawang iki rek? Oh no, mana sing takut kayak gini-gini. Ya, doa ya. Kemarin kita juga sudah melakukan mujahadah istighosah melalui online yang dipimpin oleh para kiai dari PCNU juga hadir, Majelis Ulama Indonesia juga hadir. Kita juga sudah berdoa. Saya juga titip doa kepada yang melaksanakan salat raweh di rumah masing-masing untuk juga didoakan supaya corona ini segera hilang dari dunia ini, dari bumi ini, ya. Segera corona hilang dari Lumajang, ya. Ikut mendoakan ya. Saya kira yang kebijakan physical distancing dan pencegahan di supermarket tadi sudah saya jawab di awal ya. Ini yang baru tanya, nanti bisa diulang lagi jawaban dari awal. Cak, mekanisme restrukturisasi mandiri bunganya memberatkan. Cak, padahal kredit kur. Enggak, kalau itu saya kira tidak ya. Kredit kur mekanismenya sudah ada dari pemerintah. Tinggal datang saja ke bank ya. Waktunya ganti plat nomor, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk balik Lumajang. Oh no, mana takut plat nomor barang koni rek. Terus harga ayam murah pak. Saya ini piro ayam rek? Bunda, ayam berapa bunda sekarang? Ayam. Ya. Ayam potong 15.000 yang kapan tuku? Beberapa hari yang lalu. Emang bunda belanja ke pasar? Iya, Cak. Kemarin ini sudah 20. Ayam kampung tetap mahal. Iya, makanya jangan jadi ayam kota, ayam kampung aja biar mahal ya. Ada yang tanya, ini masalah pengumuman lulusan anak sekolah dan pendaftaran. Pak Agus Salim. Ke Kepala Dinas Pendidikan, Pak Agus Salim. Nanti kalau sambung langsung masuk ya. Oke. Dijawab Pak, ini soal kelulusan sekolah sama pendaftaran ya apa Pak? Ya, untuk PPDB itu nanti diperkirakan Mei, tengah Mei. Kelulusan itu di bulan Juni. Terus pengumumannya gimana? Diumumkan itu loh, pengumumannya. Nanti online Pak Bani, jadi juga akan berikan penjelasan lewat apa kemarin lewat di radio itu bahwa pengumuman nanti lewat wali kelas melalui online. Online ya? Oke, ya. Di samping online sebaiknya ini aja ditempelkan di sekolah masing-masing aja. Takutnya ada yang nggak punya HP. Kan datang nanti. Jadi kita tetap mengikuti protokol. Jadi kegiatan nanti akan kita lakukan dengan cara online. Ya. Dan semua sudah siap. Sing gak duwe HP ya takok kancane. Bisa berarti kita aktif untuk bisa online aplikasi dari online. Ya. Banyaklah caranya banyak. Yang penting diumumkan ya. Terus yang pendaftaran gimana? Sama nanti pendaftaran kita menggunakan namanya PPDB anti corona. Jadi online. Ya apa? PPDB anti corona. Kono anti corona barang. Iya, PPDB yang online berarti. Kapan Pak Agus? Nanti pertengahan Mei kita mulai. Nah itu diumumkan Pak di Instagram, di WA, di Facebook. Iya, siap Bun. Ini kita teknis kita Radio ya. Iya, radio dan semua di medsos kita sebar. Vitamin C mulai langka Bunda. Vitamin C. Ada yang tanya nih loh. Iya Dok.
Ya mangan kates apa osirere kan padha ae kan vitamin C. Jeruk. Iya. Itu teh terus dikasih jeruk nipis. Wah, itu mantap itu. Ya vitamin C kalau ya apa aja dokter? Saya kasih mic. Ya, terima kasih. Mohon izin jawab. Betul semua produk pabrikan karena tingkat kebutuhan yang tinggi sehingga ada kelangkaan di pasaran. Tapi tetap ada, cuma harganya cenderung naik dan ketersediaan juga terbatas. Untuk itu perlu kita makanan, sumber makanan yang ada di sekitar kita, misalnya pepaya dan tomat itu cukup tinggi kandungan vitamin. Kalau makan ya hanya jangan hanya 1 potong, 2 potong, kalau perlu ya 1 biji pepaya habiskan gitu ya. Jadi sak biji, pepaya itu bukan sak biji. Yang California itu kan ya nggak begitu banyak. Memang porsinya harus banyak. Iya. Tomat ya mungkin 1/4 kilo makan sendiri gitu ya. Jadi memang untuk mencukupi kebutuhan itu vitamin C butuh porsi yang cukup banyak. Jeruk mungkin sehari itu bisa 5, itu mencukupi. Ya. Artinya memang kalau langsung dari sumbernya memang butuh porsi yang enggak banyak. Jadi jangan hanya 1, kurang tentunya. Jadi sumber vitamin C ini bisa pada buah yang berwarna dan sayuran yang berwarna hijau, ini cukup tinggi kandungan vitamin C-nya. Terima kasih. Ya, wes ya. Jadi gak kudu ngombe pil vitamin C ya, makan buah. Wes intinya itu. Terus PDAM, manuk. Ya, apa? Ono keringanan apa ndak? Direncanakan bulan Mei ya. golongan A1 rumah kaya. Ya sudah, oke, dijawab. Oke, mohon izin. Jadi sesuai dengan rencana bahwa mulai bulan Mei ini akan ada pembebasan terkait dengan tarif untuk golongan A1 keluarga untuk PDM 1 bulan. A1 keluarga bagaimana anunya penjelasannya? Ini yang rumah tangga kecil yang sekitar 10 meter kubik tiap bulannya Bunda. Sekitar 2.400 KK seluruh Lumajang. Iki ono wong takok kene jawab kates mau njaluk dituk ono kates mau. Iki mau wong takok iku nang apotik vitamin C wis mulai langka. Jawabane lek katiku pil vitamin C yang langka ya mending beli pepaya. Ngono lho maksude iku rek. Kabeh njaluk ditukokno Pak Bupati ini lah. Kopluke miring ini rek. Nah ngene kon nganggo dengan ini. Wes ya. Apa lagi? Harga gula. Harga gula Bunda. Gula sekarang di pabrik-pabrik gula hampir semuanya memang persediaannya menipis. Tadi pagi saya masih menghubungi salah satu ADM pabrik gula. Beliau menyampaikan hampir semua pabrik gula persediaannya menipis. Harga masih belum bisa turun. Ya kalau di pasaran sekitar 17 sampai 19.000. Dan ini sudah kita sampaikan kepada PTPN. Oke, saya kira ini sudah cukup banyak lah kita menjawab pertanyaan masyarakat, dan ada banyak pertanyaan yang tadi disampaikan yang sudah kita jawab di awal. Karena itu masyarakat yang mungkin perlu penjelasan detailnya bisa diulang kembali dari awal tadi, mulai proses kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sejak awal. Terima kasih, saya kira itu demikian live Facebook kami bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lumajang. Dan ini adalah program rutin Jagong Bareng yang sebelumnya program ini kita lakukan turun ke kecamatan-kecamatan, turun ke desa-desa. Masyarakat Lumajang, kami semua terus mohon doa supaya langkah-langkah yang berkenaan dengan pencegahan corona ini bisa segera dituntaskan kita semuanya,
bisa terbebas dari virus corona dan segera kembali pulih, kehidupan kita pulih, ekonomi kita pulih, kehidupan sosial kita kembali bersama sebagaimana masyarakat pada umumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.